Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, sedangkan Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki juga yang diberi nama Ismail. Pada suatu waktu, Sarah merasa kurang senang hidup berdampingan dengan Siti Hajar. Ia meminta Nabi Ibrahim agar memindahkan Siti Hajar ke tempat lain. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail untuk pindah ke Mekah. Ismail yang pada saat itu masih menyusu pada ibunya, terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh dan melelahkan. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam. Siti Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik tanpa ada seorang pun di sana. Karena perbekalan dan persediaan air susunya sudah habis, Siti Hajar sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Ismail yang merasa kehausan menangis. Siti Hajar pun membaringkan Ismail di sebuah tempat. Ia kemudian berlari kian kemari ke Bukit Safa dan Marwah, tetapi tak setetes air pun yang ia dapatkan. Tiba-tiba, Siti Hajar melihat seorang laki-laki yang datang menghampiri tak jauh dari Ismail dibaringkan. Laki-laki itu, yang tak lain adalah malaikat Jibril, menunjuk ke suatu tempat di mana bayi Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dekat kaki Ismail memancarlah mata air. Siti Hajar pun tergesa-gesa mengumpulkannya. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi sebuah mata air yang sejak saat itu disebut Telaga Zam-zam. Siti Hajar bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diterimanya. Dengan adanya sumur Zam-zam inilah banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga banyak menarik perhatian para khalifah yang melewati tempat itu. Suatu ketika, sekelompok orang dari suku Jurhum tiba di padang pasir tersebut. Mereka sangat kehausan, perbekalan air yang mereka bawa telah habis. Ketika mereka melalui tempat Siti Hajar dan Ismail tinggal, mereka sangat terkejut karena ada manusia yang tinggal di tempat itu. Dan mereka lebih terkejut lagi ketika menemukan sumber air yang tidak pernah kering milik Siti Hajar dan Ismail. Mereka kemudian meminta izin Siti Hajar untuk tinggal di tempat tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, suku ini berkembang semakin banyak. Mereka membangun sebuah kampung yang aman dan tentram hingga Mekah menjadi ramai. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, beliau merasa rindu. Beliau sering mengirim utusan untuk menengok anak dan istrinya, dan beliau merasa lega karena anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan, beliau mendengar jika Siti Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah untuk menemui anak dan istrinya. Setelah sampai di Mekah, beliau bertemu Siti Hajar dan Ismail sedang mengembalakan ternak yang cukup banyak. Beliau merasa lega dan haru. Ternyata, kehidupan istri dan anaknya serba berkecukupan. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui sebuah mimpi. Beliau diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Awalnya, beliau menganggap mimpi itu tidak benar. Namun, mimpi tersebut berulang hingga 3 kali. Nabi Ibrahim nampak gelisah dan bingung. Beliau begitu menyayangi Ismail. Namun di sisi lain, Allah menghendaki anak yang dicintainya untuk dijadikan kurban. Akhirnya, Nabi Ibrahim memutuskan untuk memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, aku tadi malam diperintahkan Allah untuk menyerahkan kamu sebagai kurban. Aku harus menyembelihmu. Sekarang, bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah itu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas." Mendengar jawaban Ismail, Nabi Ibrahim sangat terharu. Keduanya membicarakan hal tersebut kepada Siti Hajar, dan Siti Hajar pun terkejut dan merasa berat hatinya. Belum lama ia mendapat cobaan terpisah dari suaminya, Nabi Ibrahim. Sekarang ia harus merelakan anaknya untuk dikurbankan. Namun, mereka adalah manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar pun merelakan Ismail untuk dijadikan kurban. Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman. Selama perjalanan, berkali-kali iblis berusaha membujuk dan merintangi agar Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah. Meskipun godaan iblis demikian dahsyat, tidak mampu meruntuhkan keimanan mereka. Ismail pun dibawa ke atas bukit dan dibaringkan di atas sebuah batu. Wajahnya ditutupi kain putih. Sebelum melaksanakan penyembelihan, Nabi Ibrahim berdoa agar diberi ketabahan dan kekuatan. Pada saat itu, pedang Nabi Ibrahim berada di atas leher Ismail. Tiba-tiba, tubuh Ismail diganti dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Dan sekarang, sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu." Sejak saat itu hingga sekarang, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha.
Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh dan taat pada kedua orang tuanya. Beliau selalu mendampingi ayahnya dalam berdakwah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan Ka'bah di dekat Telaga Jam-Jam. Nabi Ibrahim memberitahukan hal tersebut kepada Ismail. Akhirnya, Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah yang akan digunakan untuk beribadah. Selama berhari-hari, Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan tangan mereka sendiri. Setelah selesai, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami, semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkau yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Pada saat membangun rumah suci tersebut, Nabi Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat. Sebelum meletakkannya, batu itu dicuminya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Dan batu tersebut masih ada sampai sekarang yang dinamakan Hajar Aswad. Setelah bangunan itu selesai dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah mengajarkan kepada mereka tata cara beribadah menyembah Allah. Tata cara yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail inilah yang juga diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul berikutnya hingga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk menyuruh kepada manusia agar melaksanakan haji ke Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." Dan sejak saat itu, seluruh umat manusia yang beragama Islam di semua penjuru dunia ini melaksanakan ibadah haji. Setelah sekian lama mengikuti dakwah yang dilakukan Nabi Ibrahim, Ismail diangkat Allah menjadi nabi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi." Nabi Ismail diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang di jalan Allah dan menyebarkan kebaikan kepada umat manusia lainnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.